Oke, kita mulai materi minggu ketiga ya, karakteristik kendaraan. Jadi nanti ada kita bahas tentang karakteristik kendaraan, kemudian ada karakteristik jalan, kemudian untuk yang minggu apa namanya keempat atau minggu hari ini nanti kita juga akan bahas tentang beberapa komponen ya yang berhubungan dengan arus lalu lintas. Jadi ini saya jelaskan sekilas saja karena kemarin kalian sudah baca-baca juga ya, sudah punya PPT-nya. Jadi nanti kalian bisa sebagian dibaca sendiri dari rumah. Oke, yang pertama ada kategori kendaraan. Di sini ada kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor ya, pengertian-pengertiannya. Jadi LV itu like vehicle ya, atau kendaraan ringan di sini. Pengertiannya kendaraan bermotor beras 2 dengan 4 roda dan dengan jarak pas 2 sampai 3 meter. Ini contohnya kayak mobil penumpang ya, kemudian oplet, mikrobus, pick up, truk kecil, kemudian bis kecil. Nah, itu masuk ke kendaraan ringan. Kemudian ada heavy atau kendaraan berat. Ini adalah kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda. Contohnya kayak bis besar, truk besar, kemudian truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi bina Got it. marga. Nah, ini masuk ke kendaraan berat, kayak truk tronton ya, bis besar itu masuknya ke kendaraan berat. Kemudian selanjutnya ada MC, motorcycle atau sepeda motor. Ini adalah kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda, meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai sistem klasifikasi bina marga. Kemudian yang terakhir ada unmotorcycle atau UM. Ini kendaraan tak bermotor, yaitu kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan. Contohnya kayak sepeda, becak, kereta kuda, dan sebagainya, sesuai sistem klasifikasi bina marga. Nah, catatan untuk kendaraan tak bermotor atau unmotorcycle ini tidak dianggap sebagai bagian dari arus lalu lintas, tetapi dianggap sebagai hambatan samping. Kemudian di sini ada karakteristik kendaraan, ada berdasarkan karakteristik fisik sama karakteristik pengoperasian kendaraan, di mana untuk karakteristik fisik ini berdasarkan tipe. Ini meliputi kendaraan cepat, yaitu kendaraan bermotor, kemudian ada kendaraan lambat, itu kendaraan tidak bermotor. Kemudian ada berdasarkan dimensi atau ukuran kendaraan itu sendiri, kemudian berdasarkan radius putar, dan berdasarkan rancangan kendaraan atau desain kendaraan. Kemudian yang kedua ada karakteristik pengoperasian kendaraan. Di sini meliputi ketahanan dan kekuatan kendaraan. Kemudian ada kemampuan pengereman dan karakteristik dari kecepatan kendaraan sendiri. Kemudian yang sebelah kanan ini kalian bisa lihat ya di sini jenis-jenis kendaraan. Di mana kalau yang warna putih seperti ini rodanya itu roda tunggal pada ujung sumbu. Jadi satu sumbu itu ada 2 roda ya, masing-masing kiri 1, kanan 1. Kalau yang bulat kemudian dihitamkan ini roda ganda pada ujung sumbu. Jadi masing-masing satu sumbu itu ada 4 roda. Nah, di sini ada konfigurasi sumbu dan tipe, kemudian berat kosong atau sebelum ada beban yang di atas kendaraan, kemudian ada beban muatan maksimumnya dan lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini sumbernya dari manual perkerasan jalan dengan alat Bankelman BIM ya. Kalau kalian udah dapat PPJ, ini harusnya sudah kalian pahami. Kemudian selanjutnya ada gerakan memutar ya. Di sini ada low speed turning karakteristik atau gerakan memutar dengan kecepatan rendah. Dan di sini kecepatannya adalah kurang dari sama dengan 16 km per jam. Kemudian ada high speed turning karakteristik ini dengan gerakan memutar dengan kecepatan yang tinggi dengan rumus yang digunakan adalah R sama dengan S kuadrat dibagi 127,14 dikalikan 0,01 P plus F, di mana R-nya ini adalah gerakan memutar itu sendiri, S-nya ini adalah kecepatan, kemudian E-nya ini super elevasi dalam bentuk persen, kemudian F-nya ini koefisien gesekan samping ya, dan offset friction. Kemudian untuk mencari nilai S, jadi misalkan R-nya sudah diketahui ya, untuk mencari S rumusnya seperti ini. Ini untuk gerakan memutar.
Nanti misalkan suara saya, tidak terdengar jelas, bisa instruksi ya. Selanjutnya ada koefisien offset, friction ya, dari beberapa, perkerasan untuk, koefisien gesekan samping tadi. Jadi misalkan untuk, kecepatan 48 kilometer per jam itu nilai F koefisien, gesekan sampingnya 0,16 dan seterusnya ya. Misalkan untuk kecepatan 113 kilometer per jam, maka koefisien offset friction-nya 0,1. Selanjutnya ada jarak pandang. Nah, ini adalah panjang bagian jalan di depan pengemudi yang masih dapat dilihat dengan jelas. Ini dapat diukur dari tempat kedudukan mata pengemudi sampai benda atau objek di depan kendaraan tersebut. Sedemikian sehingga dapat menentukan tindakan untuk menghentikan kendaraan atau menyalip kendaraan yang lainnya. Nah, di sini untuk jarak pandang ada dua, ada jarak pandang henti dan jarak pandang menyet. Di mana jarak pandang henti ini jarak pandang ketika kendaraan itu mau berhenti. Kemudian jarak pandang menyet, jarak pandang yang aman ketika kita mau menyalip kendaraan di depannya. Nah, untuk pengertian JPH atau jarak pandang henti ini adalah panjang bagian jalan yang diperlukan oleh pengemudi untuk menghentikan kendaraannya setelah melihat rintangan di lajur lintasannya tanpa menabrak rintangan tersebut. Jaraknya dihitung mulai dari kedudukan mata pengemudi sampai dengan kedudukan rintangan tersebut. Kemudian jarak pandang henti ini merupakan penjumlahan dari dua komponen. Jarak, ya ini jarak reaksi dan jarak pengereman. Yaitu JPH sama dengan jarak reaksi plus jarak pengereman. Kemarin kita sudah bahas ini juga ya, ketika membahas tentang karakteristik dari pengguna atau pemakai jalan. Nah, ini untuk jarak reaksi ya, atau reaction distance. Ini sama seperti penjelasan pertemuan pertama kemarin. Jadi rumusnya di DP ya di sini ya. Jarak reaksi sama 0,278 dikalikan V kecepatan dikalikan T waktu. Di mana DP ini dalam satuan meter. Kemudian selanjutnya ada jarak pengereman atau braking distance. Jarak pengereman adalah jarak yang diperlukan pengemudi untuk menghentikan kendaraannya. Diukur dan saat menginjak rem sampai dengan kendaraan berhenti atau DB. Nah, untuk rumusnya sama juga seperti yang kemarin ya. Untuk kendaraan pada jalan menurun, ini berarti DB sama dengan V kuadrat dibagi 254 dikalikan F minus G. Kalau untuk yang jalan menanjak berarti ini tinggal plus aja ya, F plus G. Kemudian faktor F atau koefisien gesek memanjang sangat tergantung pada yang pertama ada faktor ban atau bentuk dan kondisi ban. Kemudian yang kedua kondisi permukaan perkerasan, yang ketiga kondisi lingkungan, keempat kecepatan kendaraan, dan yang kelima sistem atau mekanisme pengereman. Kemudian di sini nilai F menurut berbagai kecepatan dapat dilihat pada tabel 4.5. Silakan nanti bisa dibaca ya berdasarkan ASTO dan Bina Marga. Kemudian jarak pandang henti ini sangat tergantung pada kedudukan tinggi mata pengemudi dan tinggi rintangan terhadap muka jalan atau perkerasan. Untuk standar ASTO, H1 sama dengan 106 cm, di mana H1 ini adalah kedudukan tinggi mata pengemudi terhadap muka jalan atau perkerasan. Kemudian untuk H2-nya adalah 15 cm, di mana H2 ini adalah tinggi rintangan terhadap muka jalan atau perkerasan. Kemudian untuk standar Bina Marga, H1 ini 100 cm, H2-nya 10 cm. Ini dalam kota. Kemudian untuk luar kota atau rural ya, itu H1-nya 120 dan H2-nya 10 cm. Jadi atas dasar pertimbangan keamanan, maka penetapan besar jarak pandang henti ini didasarkan pada kendaraan penumpang. Sedangkan untuk kendaraan besar, contohnya truk atau bis ini dikompensasi dengan kondisi kedudukan tinggi mata pengemudi truk atau bis lebih besar daripada kendaraan mobil atau penumpang. Karena biasanya untuk jarak pandang ketika mengendari ya, kendaraan besar, contohnya truk atau bus, kemudian dengan kendaraan ringan ya, contohnya kayak mobil penumpang itu memang sangat berbeda jauh. Kemudian yang kedua ada kecepatan truk pada umumnya lebih rendah daripada kendaraan atau mobil penumpang.
Kemudian untuk besarnya jarak pandang henti berbagai kecepatan ini dapat dilihat pada tabel 4.6, di mana VR ini adalah kecepatan rencana dalam kilometer per jam, JPH ini adalah jarak pandang henti minimum dalam satuan meter. Contohnya misalkan untuk kecepatan rencana 120 km per jam, maka jarak pandang henti minimumnya adalah kisaran 240 sampai 285 meter dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada jarak pandang menyiap. Ini adalah panjang bagian jalan yang diperlukan oleh pengemudi suatu kendaraan untuk melakukan gerakan menyiap kendaraan lain yang bergerak lebih lambat secara aman. Kemudian jarak pandang menyiap ini perlu diberikan pada jalan dua lajur dua arah sebagai pertimbangan keamanan. Kemudian penyiapan atau penyalipan ya dilakukan pada lajur sebelah kanan yang statusnya sebagai lajur lawan. Untuk itu harus tersedia cukup pandangan bebas ke depan agar tidak terjadi tabrakan dengan kendaraan dari arah lawan. Nah, ini asumsi yang digunakan dalam penetapan jarak pandang menyiap. Yang pertama, kendaraan yang disiap ini berjalan dengan kecepatan tetap ya, jadi tidak terlalu apa namanya kecepatan rendah ataupun dengan kecepatan tinggi, jadi kecepatannya tetap. Kemudian yang kedua, menjelang menyiap, kendaraan yang akan menyiap atau menyalip ini telah menyesuaikan kecepatannya hingga sama dengan kendaraan yang akan disalip dan mengikutinya. Yang ketiga, bila kendaraan yang akan menyiap atau menyalip telah berada pada lajur untuk menyiap, pengemudi harus punya waktu untuk memutuskan gerakan menyiap diteruskan atau tidak sambil mengamati daerah menyiap di depannya. Jadi dilihat dari arah berlawanan apakah ada kendaraan. Misalkan ada, itu kita bisa memutuskan kita tetap mau menyalip atau tidak jadi ya. Nah, tidak jadi berarti mau nggak mau kita harus di belakang kendaraan yang akan kita salip tadi. Ini Zoom-nya tinggal 10 menit ya, nanti misalkan keluar dari Zoom silakan masuk dengan link yang sama. Kemudian yang keempat, asumsinya bila diputuskan menyiap atau menyalip, maka kendaraan yang menyiap ini harus menambah kecepatannya minimal 15 km per jam lebih besar dari kecepatan kendaraan yang akan disalip. Yang kelima, ketika kendaraan kembali pada lajurnya harus tersedia jarak bebas yang cukup antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Kemudian kecepatan kendaraan dari arah lawan ini diasumsikan sama dengan kecepatan kendaraan yang akan menyiap. Jadi apa namanya sehingga dengan kecepatan yang sama tadi apa namanya diharapkan tidak berbenturan ya atau tidak bertabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan. Kemudian untuk H1-nya 106 cm dan H2-nya 125 cm. Ini untuk standar ASTO dan untuk H1 sama dengan H2 sama dengan 100 cm atau 120 ini untuk standar Bina Marga. Nah, ini untuk penetapan jarak menyiap. Nah, ini pola gerakan menyiap menurut asumsi yang telah ditetapkan tersebut di atas dapat dijelaskan melalui gambar 4.7 ya. Di sini ada tahap pertama, ada tahap kedua. Kalau kita lihat di sini ya, di sini kendaraan dari arah kiri gitu ya kita bahasanya di sini sesuai dengan gambar. Jadi yang di sini dia mau menyalip ya kendaraan di depannya. Kemudian asumsinya untuk kendaraan dari arah berlawanan, dia jaraknya masih sangat jauh ya dari kendaraan paling depan yang akan disiap tadi. Kemudian tahap keduanya dari sini ya, ketika tadi mau menyiap tadi, dia posisinya udah sudah mau apa namanya, udah mau menyalip nih di sini. Nah, di sini dia apa namanya, saya jadi apa namanya, menyalip atau tidak gitu ya. Karena kendaraan dari arah berlawanan kan dia masih agak jauh, jadi dia akan menambah kecepatannya sehingga dia bisa menyalip kendaraan yang ada di depannya. Sehingga di sini diasumsikan D1, D2, D3, dan D4. Kemudian di sini ada rumus-rumusnya ya. Untuk D1-nya cara mencarinya menggunakan rumus jarak peak time seperti yang kemarin itu. Kemudian ada D2 jarak penyiapan, D3 dan seterusnya. Silakan nanti bisa dibaca untuk jarak pandang menyiap. Kemudian ini ada tabel 4.7 ya, jarak pandang menyiap minimum. Jadi di sini ada VR rencana ya atau kecepatan rencana dalam kilometer per jam. Kemudian ada jarak pandang menyiap minimum dalam 1 meter. Misalkan untuk kecepatan rencana 100
kilometer per jam kecepatannya, maka jarak pandang minimumnya adalah 500 meter dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya, lihat besaran jarak pandang menyiap sesuai dengan standar-standar yang berlaku baik untuk jalan luar kota maupun jalan perkotaan. Untuk kebutuhan perancangan geometrik jalan, maka disarankan yang pertama, setiap segmen atau bagian panjang jalan harus memenuhi ketetapan jarak pandang henti. Yang kedua, pada seluruh panjang jalan minimum 10% dari panjang jalan tadi harus memenuhi ketetapan jarak pandang menyiap, sehingga tidak akan mengganggu kendaraan dari arah yang berlawanan atau mengurangi angka terjadinya kecelakaan ya atau bertubrukan. Kemudian yang ketiga, semakin banyak diberikan jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap, maka kapasitas jalan akan semakin besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke karakteristik jalan. Untuk karakteristik kendaraan ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Cukup, Bu. Kenapa? Masih jelas ya? Ya. Oke. Ini yang bersuara cuma satu ya. Ini waktunya tinggal 5 menit Zoom-nya. Nanti kalau tiba-tiba hilang ya, silakan nanti masuk ke link Zoom yang ada di WA Group. Kita lanjut ke karakteristik jalan. Nah, ini jalan memiliki peranan yang sangat penting ya untuk berlangsungnya suatu sistem lalu lintas. Adapun peranan jalan ini meliputi yang pertama ada operasi lalu lintas optimum, yang kedua keamanan ya dari segi keamanan, ketiga efisiensi, dan yang keempat dari segi ekonomis. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi jalan. Nah, di sini kalau kalian lihat ada 4 gambar yang masing-masing gambar mempunyai pengertian yang berbeda ya kalau kita lihat ya, maksudnya dari segi lajurnya, kemudian ada median dan tidak, kemudian ini misalkan jalannya perkerasannya misalkan kurang bagus, yang atas misalkan bagus. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya berdasarkan klasifikasi jalannya. Nah, ini klasifikasi jalan menurut UU nomor 38 tahun 2004. Nah, di sini ada berdasarkan peruntukan, yaitu ada jalan umum sama jalan khusus. Kemudian untuk jalan umum ini masih dibagi lagi menurut sistem, menurut fungsi, menurut status, sama menurut kelas. Di mana menurut sistem ini masih dibagi lagi ada jaringan jalan primer, sama jaringan jalan sekunder. Kemudian untuk menurut fungsi ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokar, dan jalan lingkungan. Kemudian ada menurut status, ini ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Kemudian ada menurut kelas, ini ada berdasarkan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, ini masih dibagi lagi, ada jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan khusus. Kemudian yang menurut kelas kedua ada berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Ini meliputi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Nah, ini pengertian-pengertian ya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk klasifikasi jalan berdasarkan peruntukannya ada jalan umum dan jalan khusus. Kemudian menurut sistem ada sistem jaringan jalan primer, kemudian sistem jaringan jalan sekunder, kemudian klasifikasi jalan menurut fungsi ada jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Untuk menurut status ini ada sistem jaringan jalan primer, sistem jaringan jalan sekunder. Nanti masih dibagi lagi ya, ada jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan desa, dan seterusnya. Nah, di sini ada misalkan ya arteri kolektor 1 di sini berdasarkan SK Menteri PU. Kemudian kolektor 2, kolektor 3, kolektor 4, lokal, dan seterusnya ini SK Gubernur dan seterusnya ya. Kalian bisa cek misalkan untuk jalan nasional itu pakai SK Menteri PU dan seterusnya. Kalian bisa cek berdasarkan SK wewenang penyelenggaraannya. Kemudian ini pengertian-pengertian dari jalannya tadi, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi jalan menurut kelas jalan menurut UU nomor 2 tahun 2009. Ini ada kelas jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Di sini ada fungsi jalannya, kemudian ukuran kendaraan bermotor, dan MST-nya.
atau muatan sumbu terberatnya. Kemudian klasifikasi jalan menurut kelas berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Ada jalan bebas hambatan atau freeway, jalan raya atau highway, jalan sedang atau road, kemudian ada jalan kecil. Nah, nanti untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri PU ya nomor 3 garis miring PRT garis miring M tahun 2012 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan. Kemudian selanjutnya kita ke penampang melintang jalan. Oke, kalian pasti sering lihat ya gambar seperti pada gambar di slide ini ya kalau kalian lewat di suatu jalan. Nah, kalian pasti sering lihat ya, kalian apa namanya, mungkin ada yang berpikir, oh ini apa sih bagian-bagian jalan gitu. Nah, kita udah sering seperti melihat jalan seperti ini. Nah, ketika kita potong secara melintang, kira-kira bagiannya seperti ini deh. Jadi yang pertama di sini ada huruf A ya, keterangan huruf A ini ada jalur lalu lintas. Jadi dari yang warna hitam ditebelin semua. Tapi kalau kita menghitungnya dari bagian kiri sampai ke bagian tengah, ini namanya lajur. Jadi ada lajur kiri, ada lajur kanan. Tapi karena A ini adalah yang tebal semuanya ini ya, yang warna hitam, ini adalah jalur lalu lintasnya. Kemudian yang B-nya ini adalah bahu jalan. Kemudian C-nya ini saluran tepi atau selokan atau saluran drainase. Kemudian yang D ini adalah ambang pengaman. Kemudian ada X. Nah, X ini dari B, A, B. Nah, ini adalah badan jalan. Dari dihitungnya dari bahu jalan sampai ke jalur lalu lintasnya. Kemudian kita lihat lagi di